Pelabuhan Sunda Kelapa sudah berdiri sejak abad ke-5 dan menjadi pelabuhan di bawah pemerintah Kerajaan Tarumanegara. Pada abad 12, wilayah ini berpindah tangan menjadi milik Kerajaan Sunda. Ketika itu, Kesultanan Demak melihat hubungan Portugis dengan Kerajaan Sunda adalah ancaman. Demak nggak setuju akan kejayaan Kerajaan Sunda dan akhirnya membuat suatu rencana untuk menyerang Sunda Kelapa. Pada 22 Juni 1527, pasukan gabungan Kesultanan Demak Cirebon di bawah pimpinan Fathahillah menyerang Kerajaan Sunda. Fathahillah pun memenangkan peperangan dan berhasil mengalahkan bangsa Portugis. Sunda Kelapa pun kemudian berganti menjadi Jayakarta. Nama ini bertahan dari tahun 1527 sampai 1619. Seiring berjalannya waktu, Belanda menduduki Jayakarta di bawah kepemimpinan J.P. Koen dan pasukannya diketahui berhasil menduduki Jayakarta setelah mengalahkan pasukan dari Kesultanan Banten. Belanda menyematkan nama Batavia sebagai ganti dari Jayakarta. Nama Batavia ini digunakan dalam periode 1619 sampai 1942. Baru kemudian pada 1942, Belanda keok akibat dorongan Jepang yang berhasil merangsek masuk ke Batavia. Saat itu, Jepang mengubahnya menjadi Jakarta Tokobestushi. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, namanya kembali berubah menjadi Pemerintah Nasional Kota Jakarta. Pergantian nama terus bergulir. Pada 24 Maret 1950, Stadgemeente Batavia diubah menjadi Kota Praja Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Sudiro pada saat itu menyadari perlunya hari jadi Kota Jakarta. Ia mengumpulkan ahli sejarah dan wartawan senior untuk ditugaskan mencari tahun kapan Jakarta berdiri. Berdasarkan naskah dari Jayakarta ke Jayakarta, diketahui bahwa 22 Juni 1527 sebagai tanggal berdirinya kota Jayakarta oleh Fathahillah. Naskah tersebut kemudian diserahkan kepada Dewan Perwakilan Kota sementara. Setelah dibahas kemudian ditetapkan 22 Juni 1527 sebagai berdirinya kota Jakarta. Nah, itulah teman-teman sedikit sejarah dari Pelabuhan Sunda Kelapa. Dan sekarang pelabuhan ini hanya digunakan sebagai pelabuhan pengangkut barang. Meskipun begitu, kita sebagai generasi muda harus mengetahui sejarah-sejarah apa saja yang terjadi di dalamnya, terutama Pelabuhan Sunda Kelapa.